Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal muqtata bilisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, adik-adik sangat cintai, marilah kita sejenak melihat petunjuk Allah dalam Al-Quran. Dan untuk saat ini ada topik yang ringkas, yaitu memelihara kebiasaan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah sendiri apa yang ada pada diri mereka. Ini korelasi dengan wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'dihi quwwatin inkasa. Janganlah kamu menjadi seperti wanita yang menguraikan kembali hasil anyamannya yang telah selesai ditenun dengan kuat. Kalau tadi surat 13 ya, ayat 11, kemudian yang ini adalah surat 16 ayat 92. Jadi janganlah kamu menjadi seperti wanita yang menguraikan kembali hasil anyamannya yang telah selesai ditenun dengan kuat. Maksudnya apabila kita sudah biasa menjalankan kebiasaan yang baik-baik, itu jangan dirubah, jangan dikurangi, jangan diurai kepada yang lebih buruk. Jadi kita harus memelihara kebiasaan yang baik, karena Allah tidak merubah kebiasaan kita kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Maka dalam ayat yang lain ya, surah Al-Hadid ayat 16, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang ahli kitab sebelum kamu yang mengulur-ulur waktu untuk menerima kebenaran al-Islam, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi dulu ahli kitab itu sudah diberikan waktu yang panjang, tapi malah mengulur-ulur waktu, tidak memelihara kebiasaan yang baik, yang akhirnya dia akan rugi, karena mereka tidak memelihara dengan sebaik-baiknya apa yang telah Allah turunkan. Fama ro'auha kata ti'a ya'tiha. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kita dalam memelihara perbuatan baik, kebiasaan yang baik yang telah kita jalani, adalah kita ini istiqomah. Kita juga harus merendah sesama mukmin, menghormati. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahfid janahaka lil mu'minin, dalam surat 15 ayat 88. Rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mukmin. Maka korelasi ayat ini kalau dalam surat Ali Imran ayat 159, walau kunta fadhon ghalidul qalbi lam fadu min haulik. Kalau kamu bersikap kasar lagi keras hati, pasti mereka
umat itu akan meninggalkan kamu. Ini zaman Rasulullah. Maka kita tidak boleh, karena Rasulullah itu lemah lembut kan. Kalau kita membaca komplitnya dalam surat Ali Imran ayat 159 itu. Maka dalam sejarah ya, Nabi juga pesan ya, janganlah kamu meremehkan suatu hal yang baik walaupun sekedar menyambut teman dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang sumringah. Jangan kita menyambut teman itu dengan cemberut ya, dengan merengut dan lain sebagainya, sehingga ada resonansi yang tidak baik. Maka kita harus memberikan wajah yang baik, perangai ataupun mimik di wajah ini kepada teman itu sesuatu yang menyenangkan, karena kita juga senang kalau teman kita berwajah manis. Artinya ya banyak senyum, tidak bersenggut dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu ya, dalam kita membangun diri untuk selalu istiqomah, dalam kita membiasakan memelihara kebiasaan hal yang baik, mulai dari kita berkata-kata, berkomunikasi, ya usahakan jangan dengan nada intonasi yang tinggi ya, tapi Al-Qur'annya kan rendah ya, intonasi yang rendah. Tapi kadang memang kita ya, untuk yang lansia itu mungkin sudah berkurang pendengarannya untuk mendengar. Kalau bahasa Jawa itu sudah rungu, kalau pelan tidak mendengar, kalau keras dikira marah. Nah itu juga harus kita bijaksana. Mungkin kita bisa berkata yang pelan tapi dengan isyarat tangan ataupun apa yang kira-kira menjadi paham, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Kaum muslimin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, luar biasa kalau kita memahami hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran, sehingga ternyata misi Rasulullah untuk menebar rahmat di semesta ini harus dilanjutkan dengan cara kita memelihara kebiasaan yang baik. Karena sesuatu itu kita harus mengetahui apakah itu penting, apakah itu baik, apakah itu manfaat. Misalnya kita mendapatkan informasi, apakah ini baik, apakah ini penting, apakah ini manfaat, maka kita harus mengerti sehingga kita tidak terjebak dalam kekeliruan. Maka dari itu marilah kita selalu berbuat baik, karena rumus kehidupan itu adalah berbuat baik. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah Ta'ala. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan petunjuk semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Dan siapa yang berkehendak adalah manusia itu sendiri atau kita sendiri. Maka mari kita berkehendak kepada petunjuk Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.